Di luar jelas jazakumullah khairah. Mason system jazakumullah khairah. Very clear. Saudara jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabi amma ba'da. Sore ini saya akan bicara tentang puasa. Puasa. Besok kan Ramadan nggih. Oh, besok apa? Lusa? Masih lusa ya. Mudah-mudahan Allah membuat kita bisa menemui Ramadan dengan sehat, kuat, waras, selamat, lancar, aman, barokah. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dalam bulan Ramadan dengan benar, lancar, aman, barokah. Saudara, kalau kita sudah mengaji tentang dasar-dasar ibadah, okay, maka kita sudah fokuskan pikiran kita bahwa puasa pun itu arahnya sama. Bengung. Puasa pun arahnya sama, melatih kita untuk punya angan-angan yang baik, punya pikiran yang baik, punya hati yang baik, punya lisan yang baik, dan apa saja jamaah? Punya keadaan atau tingkah laku atau jawarih yang baik. Saudara, puasa itu maknanya asal katanya saum. Saum itu menahan. Saum itu maknanya menahan. Okay. Menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak berkata bohong, tidak ngerasani, tidak bertengkar, tidak berdebat, tidak menyakitkan hati orang, tidak ngerasani udah tadi ya, adu domba, apalagi, jadi gini ya, itu yang namanya saum. Lah, sejarahnya puasa gini saja mas, sejarahnya puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei orang iman, kamu diwajibkan untuk puasa. Apa puasa? Menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak ngerasani, tidak bertengkar, tidak adu domba, tidak punya angan-angan yang jelek, tidak punya pikiran yang jelek, tidak punya hati suudon. Sejamaah ya, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan di luar bulan puasa atau di dalam bulan puasa, itu kalau dikerjakan bisa membatalkan puasa. Jadi mohon maaf ya, kita jangan sampai punya pikiran yang penting gua kagak makan, kagak minum, kagak bersetubuh, puasa gua pasti jadi. Gak bisa. Saya dulu punya pikiran seperti itu. Ternyata setelah membaca hadisnya saudara jamaah bahwa puasa itu tidak cukup cuman tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Puasa itu dilarang segala-galanya. Puasa itu adalah pendidikan lahir batin yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Banyak orang itu jamaah ya, di dalam jamaah ini puasa yang hobinya komik, saudara. Puasa sewa komik sebanyak-banyaknya untuk melupakan lapar. Yang hobi novel, pinjem novel. Yang hobi sinetron, Korea, Jepang, apa aja sejamaah, sewa sebanyak-banyaknya, download sebanyak-banyaknya. Yang hobi TV, nonton TV. Saudara, hal-hal yang melanggar di luar keadaan puasa itu, di dalam puasa itu juga dilarang. Dan itu membatalkan puasa. Lah gini,
Membatalkan puasa itu ada dua. Awawuran ini Lur. Ada membatalkan puasa secara hukmi, ada membatalkan puasa secara syar'i. Ini kalau orang belajar fikih tahu sejamaah. Ini saya nggak usah belajar fikih, mangkulnya begitu. Membatalkan puasa secara hukmi itu kalau makan, minum, dan bersetubuh. Itu batal, itu secara hukmi. Hukmi itu maksudnya secara lahiriah. Lah, secara syar'i itu maksudnya ya tidak minum, tidak makan, tidak bersetubuh, tapi bertengkar, ngerasani, ya kan, suudon sama orang, itu membatalkan puasa, tapi secara syar'i. Lah, kalau hukmi harus mengganti, apa? Kalau hukmi harus mengganti. Kalau syar'i hanya Allah yang tahu. Caranya batal syar'i itu supaya kita di sisi Allah itu masih utuh, banyak-banyaklah puasa sunnah. Banyak-banyaklah puasa apa? Sunnah. Kenapa saudara jamaah puasa ini betul-betul menurut Allah itu hanya Allah yang memberi pahala? Karena ukurannya orang iman, benar-benar iman kepada Allah itu kalau bisa menjaga puasa. Soalnya nggak ada yang ngawal kita saudara. Haus, lapar, gitu, pelanggaran, nggak ada yang ngawal kita. Kalau sholat ada yang lihat kita. Sholat tuh ada yang lihat. Terbatas. Kalau puasa itu mulai terbenam matahari, mulai fajar sampai terbenam matahari. Kita kerja, kita tidur, kita kamar mandi, kita wudhu. Zaman kecil dulu saya pernah saudara kalau wudhu itu langsung tak terus nong. Umur kira-kira 7 tahun, 8 tahun itu. Ibu saya tahu. Sono tentang budal ngaji. Wis gak ngelak. Enggak minum aku mah. Iya, enggak minum, cuman wudu. Ya, beliau tahu lah, udah tua saudara. Maksudnya udah pengalaman lah. Tapi kalau udah gede gini saja maaf puasa itu benar-benar Allah berfirman. Nah, Allah yang berfirman, asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu khusus untuk saya yang akan membalas, saya tidak menyebutkan pahalanya. Karena be surprise in front of Allah. Akan menjadi kejutan di hadapan Allah. Makanya puasa ini saja jamaah, asal mulanya, hei orang iman, kamu saya wajibkan puasa seperti puasanya orang dulu. Tidak mangan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak pelanggaran, tidak ngerasani, tidak adu domba, tidak macam-macam itu. Mulai azan isya, azan isya sampai azan maghrib. Berarti berapa jam itu jamaah? Berapa jam itu? 23 jam. Mulai azan isya sampai azan maghrib. Di dulu puasa aslinya itu. Aslinya puasa itu ya nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, nggak ngomong jelek, nggak melanggar. Mulai azan isya Allahu Akbar itu sampai azan maghrib. Jadi 23 jam. Terus para sahabat saudara jamaah, kalau tidak makan, tidak minum itu kuat. Zaman itu para sahabat. Yang mereka tidak kuat adalah tidak mengumpuli istri. Nah itu. Yang mereka tidak kuat apa sih jamaah? Tidak mengumpuli istri, tidak berkumpul dengan istri, tidak bersetubuh. Itu tidak kuat. Sehingga para sahabat itu kalau mau buka itu mikir, ini buka kue apa buka kue saudara, ya tak? Nah, itu. Akhirnya ada yang milih buka makan, besoknya bersetubuh, termasuk Umar bin Khattab. Saudara. Jadi bukan sahabat biasa. Beliau memilih makan. Tapi besoknya enggak kuat menyetubuhi istrinya. Lah, sahabat yang lain ada yang milih bersetubuh dengan istri.
Mungkin nggak ada anaknya apa bersetubuh. Besoknya pingsan. Nggak sempat makan, nggak sempat minum. Besoknya pingsan. Banyak kejadian, akhirnya terus datang wahyu, uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemarin sudah saya terangkan panjang lebar itu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Seterusnya. Jadi asal mulanya puasanya 23 jam. Terus karena ketidakmampuan itu Allah memansuh. Yaitu puasanya diringankan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi pahalanya sama. Pahalanya sama dengan puasa mulai isya sampai maghrib. Berarti kita mendapat keringanan besar dari Allah Subhanahu. Syukur pol. Yang umat Nabi Muhammad ini banyak keringanannya, pahalanya tetap. Sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Bayangin saudara. Kan asal mulanya sholat itu wajibnya 50 waktu. 50 kali sholat sehari semalam. Minta keringanan, jadi 5. Tapi Allah menetapkan meskipun 5, pahalanya tetap 50. Ngene ya jek enek sing boles salat terus. Ya nah. Masih ada yang boles salat. Masih ada yang salatnya itu tarawih. Sampai anaknya tanya, "Bapak ini enggak Ramadan tarawih terus?" Soalnya apa? Zuhur, asar, maghrib. Duduk tarawih lagi zuhur, asar, maghrib. Oh, gitu dah, Pak. Ya ditiru sama anaknya saudara. Jadi usahakan puasa sejamaah nggih, disadari betul. Ini saya nggak bahas panjang puasa karena saya masih banyak topik yang lainnya. Puasa ini sengaja saya sampaikan ini mindset kita itu supaya ngerti bahwa puasa itu tidak cukup tidak makan, tidak minum dan tidak bersetubuh. Banyak hal. Dan puasa itu batalnya bisa secara hukmi, bisa secara syar'i. Kalau hukmi itu ya yang lahiriah. Sekarang ada batal hukmi tapi secara syar'i nggak batal. Batalnya secara hukmi, tapi secara syar'i nggak batal. Apa itu? Minum lupa, makan lupa, ya toh, bersetubuh lupa. Masa enak bersetubuh lupa. Terus dalam bulan puasa saudara jamaah, tidurnya orang puasa itu sedekah. Ya. Halo, tidurnya orang puasa apa? Sedekah. Sehingga daripada kelayapan, daripada ngomong yang tidak betul, daripada lahan, tidur aja. Kalau tidak kerja. Oke. Nah, kalau kerja ya jangan tidur. Nah, itu. Maksud saya ngomong tidurnya orang puasa sedekah itu kalau nggak bisa baca Quran, kira-kira nggak bisa zikir, nggak bisa apa sejamaah, tidur aja. Nah, oh nggak apa-apa. Oh batuk juga. Ada yang tidak kuat kipas di sini. Tadi saya, sekarang ganti ibu ini kan. Bisa dimatiin. Yang ini aja nomor 6. Nggak ada orang komplek ya. Oh sudah mati. Wis ketam misalnya. Takut nanti Bang Basar. Puasa ya. Kira-kira udah nangkep nggak? Saya cuma ngomongin briefnya aja, nggak usah ngomongin yang panjang-panjang. Dan puasa ini ya, dikembalikan lagi ya, 5 hal tadi ya. Kalau puasa jangan angan yang jelek-jelek. Jangan punya pikiran yang jelek juga. Kalau kita pikiran jelek itu, contohnya melihat perempuan terus dibayangin, itu dosa saudara.
termasuk membatalkan puasa secara syar'i. Bab melihat perempuan terus dibayangin, terus sampai kalau laki-laki ereksi itu juga termasuk wa dzakaruhu yusaddiquhu. Artinya pikiran kotor dibenarkan oleh kemaluannya. Itu termasuk zina, Saudara. Apalagi nonton film porno itu wis rusak puasanya rusak. Jemaah. Puasanya rusak. Enggak usah nonton film porno, rabi ae bro, gitu. Rabi ae. Kalau kurang wayuh kata ibu-ibu saudara. Apa? TV-nya mati. Oh, itu. Canggih kalau kurang wayuh. Mau nasihat tentang wayuh, Saudara? Saya penggokkan nasihat tentang wayuh nggih. Memang sebenarnya topik puasa sudah selesai, Saudara. Biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak ini, tapi saya komitmen ya. Jadi supaya diketahui di sini kalau saya nasihat tuh insya Allah saya tidak pernah nerima pesanan. Dan saya tidak mau nerima pesanan. Kalau ada orang kirim surat atau Mas tolong dong nasihat ini, saya nggak mau. Kamu kalau mau nasihat sendiri aja, jangan pesan saya. Mas ini soalnya gini ya udah kamu keep for yourself gitu. Ya simpan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu nasihat aja, gitu. Kamu dengerin aja, insya Allah nanti keluar itu. Nggak usah kamu pesenin. Jadi juga nggak ada pesanan wayuh juga nggak ada, Saudara. Karena ada ibu yang bilang kalau kurang wayuh, nah itu saya nasihat tentang wayuh. Jadi ibu-ibu ya. Nasihat wayuh itu gini. Pertama, biasanya bapak-bapak ini mesen nasihat Mas Amir, nasihatin ibu-ibu supaya paham wayuh. Itu saya bilangin ibu-ibu ya, mestinya yang dinasihatin paham wayuh itu laki-laki. Betul lah. Soalnya ya orang laki-laki itu pikirannya itu ya supaya istrinya paham wayuh, supaya kalau dia wayuh nggak dimarahin, nggak dicemberutin, supaya disuruh wayuh atau dilamarin. Well itu saudara jamaah impossible. Soalnya apa? Nggak ada perempuan yang mau diwayuh. Kalau umpama ada itu nerimanya itu maksa ridho bros. Jangankan perempuan sekarang, zaman Nabi itu loh. Zaman Nabi itu Aisyah itu ketika didatangi oleh Sofia, jadi Nabi ada tamu di rumahnya Aisyah. Sofia orang bule, ahli bikin kue dia. Orang Eropa, keturunan Eropa. Ahli bikin kue, dia kirim kue ke Aisyah ditampel, Saudara. Jadi zaman dulu wayuh, jangan bapak-bapak punya impian bahwa wah istri saya supaya paham wayuh, supaya nyuruh saya wayuh. Enggak begitu. Sampean laki-laki kalau kamu mau wayuh harus mau resikonya, karena pahalanya di situ itu. Pahalanya ya dicemberutin, dituangin sayur, ya toh? Bajunya dikeluarin dari rumahnya, kunci pintunya, ya toh? Itu pahalanya di situ itu. Kalau zaman mau wayuh mulus-mulusan, oh istrinya dilamarin, dibolehin, oh ya mas silakan wayuh nggak apa-apa, minggat pisan konon. Jadi bapak-bapak kalau mau wayuh aja, nggak usah nasihatin istri, wayuh aja. Just do it man, tapi tanggung resikonya. Lah resikonya itu pahalanya itu, gitu loh.
Resikonya balanya itu. Kalau perempuan ya sama wayu terus dia cemberut, nyeker gitu badannya. Apa? Oh nyakar dah. Basa Jawane nyeker. Atau sama dicemburoni, justru itu bumbunya wayu ada di situ itu. Lihat kalau orang wayu saudara jamaah biasanya itu ceweknya itu makin sregep. Yang tua asalnya enggak maca, akhirnya jadi maca. Enggak minum jamu, akhirnya minum jamu. Sampai suaminya jengkel saudara. Wah istri saya ini gimana? Dia tanya, kamu itu kok bisa gitu kenapa toh dik? Sekarang kok lain gitu. Saya dapat oleh-oleh jamu dari Madura pak. Oh mana ini loh. Malam-malam istrinya tidur dibuang di sumur. Pagi-pagi istrinya mau nimbo itu, mau masak itu loh, kok sumurnya mingkup. Lalu panggil suaminya kan, Pak nih, sumurnya mingkup Pak nih, kenapa? Gitu. Lah jamumu saya buang di situ, sumur aja mingkup, apalagi punya kamu. Itu ceritanya wakil gubernur Jawa Timur saudara, tapi bokorong bu bener. Gak maksud saya gini ya, yang harus digarisbawahi itu orang wayuh ya, orang wayuh itu mulia ya, perempuan di wayuh itu mulia, tapi iblis setan menampakkan orang di wayuh itu hina. Nah, orang wayu itu mulia saudara. Karena apa? Khairu ummati aktsaruhum nisaan. Sebaik-baiknya umat saya itu yang istrinya banyak. Berarti dia kuat. Dicemberuti istrinya ya tetap bisa amal soleh. Kok bisa sama amal soleh sama istrinya sama cemberut? Jangan lihat atas, lihat bawah aja. Benar-benar jangan dilihat atas saudara. Kalau lihat gini langsung waduh ya. Itu mangkulannya orang-orang yang ahli wayu. Bab kadang kita mohon maaf ini ya, ibu-ibu saya beritahu ya, orang perempuan di wayu itu mulia. Jandanya orang yang di wayu itu mulia. Ya toh, oh wayuan. No. Berarti mereka itu sudah lulus. Dan di surga nggak ada orang yang nggak wayun, nggak ada orang yang nggak diwayu. Nah itu. Bahkan orang yang diwayu itu ada sebagian hadis itu orang yang diwayu dan sabar itu mencium baunya surga. Ya toh, mencium baunya surga. Lah ibu-ibu supaya diyakini betul kalau wayu itu qadar. Ya, wayu itu qadar. Bisalah menerima qadar. Artinya gini. Laki-laki ya saman ikat tangannya di tiang ini, saman ikat tangannya, saya ikat kepalanya, saman ikat perutnya. Kalau waktunya nikah, kalau wayu akan wayu dia. Kalau qadarnya dia wayu akan wayu dia. Ditawaleni peline, ditawaleni sikile, ditawaleni sembarang iki lho. Ucul para sedulur ucul. Moro-moro duwe bojo kono ngono piye carane lho. Oh nikah pakai telepon lho. Tapi biarpun sama lamar-lamarin, ayo Pak gini tak golekno iku lho. Mbak iku lho rodok lemu, sing lemu aku. Iki lho sing kuru, kekurun. Soale wis seru nek bojone gak nang sing kuru Pak. Ya. Iku lho ireng, kekirengan mau wedi aku. Meskipun sama lamarin kemana-mana, kalau suaminya kodarnya nggak wayu ya nggak wayu. Mau. Berapa banyak orang laki-laki itu dilamar no bojone, di nyonyol ora gelem. Mau golek perkara dik. Lah ibu-ibu meskipun sampean paham nggak usah nyonyol no. Loh ini saya nasihat betul ya. Ada orang tuh sok jagoan. Sok jagoan itu wah ini loh. Maksudnya itu nunjukin saya ini paham. Suami saya lamarkan saya. Mosok wis dadi pingsan iku pirang-pirang dina Rasulullah. Tewangi kecak maneh. Padahal yang lamarin dia. Jadi gak usah nyonyol no ben bojone wayu yo karepmu, gak wayu yo karepmu.
Gol, wayu karepmu gak wayu karepmu. Nggih. Kula dongaken muga-muga Allah paring barokah. Diwayu gak diwayu tetep jamaah. Sing penting mlebu swarga sampe saka neraka. Ngoten nggih? Wis cukup, wis gak tak perpanjang. Suami istri itu saudara jamaah, cobaan yang terpanjang dan paling melelahkan dalam menuju surga ya suami istri itu. Ini nasihat suami istri ini. Cuplikan ae lho nggih. Soalnya bukan wayu suami istri ini. Jadi suami istri itu cobaan yang paling panjang dan melelahkan. Kalau kita prepare, siap-siap sebelumnya saudara jamaah, kita insya Allah akan selamat. Kita akan selamat. Tapi kalau kita nggak prepare sebelumnya saudara jamaah, susah mau selamat dalam rumah tangga itu susah. Ada topik nasihat yang judulnya itu mempersiapkan anak untuk menjadi suami dan istri yang baik. Tapi itu makan waktu lama sekali jemaah. Cuman saya akan menyampaikan mukadimahnya dan sebagai suami istri ya. Usahakan saudara jamaah kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi suami atau istri yang baik. Jadi dari rumah sudah dinasehatin, sudah diberitahu, begini loh Nduk, besok kamu itu bakal jadi istri. Jadilah istri yang solihat. Ya. Nak, kamu laki-laki, kamu itu bakal jadi suami. Jadilah suami yang soleh. Suami soleh itu yang gini loh nak. Bisa menafkahi istrinya, lahir batin. Bisa ngomong kepada istrinya dengan baik. Bisa memaafkan istrinya. Bisa mencintai istrinya karena Allah. Bukan hanya karena nafsu. Ya toh. Bisa ngomong baik kepada istrinya. Kalau istri, Nduk, kamu besok bakal punya suami. Enggak selamanya kamu senang. Senang atau tidak senang itu jalan surgamu. Jadi maksud saya ini briefly ya, bukan kata nasihat lengkap. Bapak dan ibu-ibu, usahakan anak kita itu dari rumah kita didik menjadi suami istri yang baik. Jangan hanya didik untuk cari duit, ya toh. Padahal muaranya di nikah. Setelah ini punya duit banyak, perempuannya laki-laki punya duit banyak, kawin, nggak punya skill. Akhirnya yang ada cuman ego. Yang laki pergi ke sana, yang perempuan pergi ke sana, anak-anaknya jadi anak pembantu. Anak-anaknya jadi anaknya tukang amal soleh. Sementara yang pembantunya yang amal soleh ini nggak punya skill mendidik anak. Makan ya seenaknya ngasihnya, ngomong ya seenaknya ngasihnya, buka acara TV ya acara TV yang seenaknya dia. Bukan untuk ini anak kecil, anak ini nggak ada. Omongannya bukan omongan pendidik. Karena dia nggak dididik untuk membesarkan anak. Padahal sejamaah, kalau anak-anak ini sejamaah kita didik menjadi calon suami atau istri yang baik itu, ini mempersiapkan anak untuk menjadi suami istri yang baik. Itu anak itu nikah itu insya Allah nggak ada masalah. Gak ada masalah. Ada orang tua datang ke saya sejamaah udah 67 tahun lebih, hampir 70. Datang ke saya dengan nangis. Nangis itu cuman ngomong, Mas Amir, saya ini salah besar. Apa salahnya Pak? Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya dan anak-anak saya untuk menjadi calon suami atau istri yang baik. Sekarang sampai tua pun saya masih menuai buah tanaman saya sendiri. Anak saya sekolahkan ke luar negeri, saya sekolahkan ini, saya sekolahkan ini. Tidak saya didik menjadi calon suami saya. Sekarang menikah geger terus, urusan ini geger, urusan ini perselisihan terus. Sampai saya ini masih pusing ngadepin gegernya anak-anaknya ini loh. Karena nggak siap.
Banyak orang tua yang pengen punya menantu yang baik. Banyak anak-anak gadis yang pengen dapat suami yang baik. Banyak anak-anak Joko yang pengen dapat istri yang baik. Kuncinya mudah, saudara. Allah itu memberi kunci at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithuna khabithat wal khabithuna lil khabithat. Surat Nur itu kalau orang baik pasti dapat baik. Cowok yang baik dapat cewek yang baik. Cewek yang baik dapat cowok yang baik. Oke? Cowok yang buruk, jelek, maksudnya suami yang jelek akan mendapatkan istri yang jelek. Suami yang baik akan perempuan yang jelek, maksudnya calon istri yang jelek akan mendapatkan calon suami yang jelek. Hikmahnya di mana? Kalau mangkul saya itu, kamu jangan pusing mencari mantu yang baik. Jangan pusing mencari cowok yang baik. Jangan pusing mencari cewek yang baik. Jadikan dirimu menjadi calon istri yang baik, pasti nanti akan datang cowok yang baik kepada kamu. Saya dipahami nama Tuhan. Jadikan kamu laki-laki, jadilah, cowok-cowok ini ya, jadilah calon suami yang baik. Nanti pasti akan datang cewek yang baik. Itu janjinya Allah, gak bisa dibohongin. Jadi jangan pusing, apa sih kriterianya cowok yang baik? Apa sih kriterianya cewek yang baik? Apa kriterianya calon mantu yang baik? Apa kriterianya calon menantu perempuan yang baik? Well, gak usah nyari ke situ. Jadikan dirimu calon suami yang baik. Jadikan dirimu calon istri yang baik. Kamu akan mendapatkan suami atau istri yang baik. Karena apa? Kalau kamu sudah baik, Allah itu ngirimkannya baik. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan waktu pertamanya. Tapi kamu harus yakin, saya sudah siap menjadi istri yang baik. Saya yakin suami saya ini dikirim oleh Allah adalah suami yang baik. Kira-kira mudeng napa mboten iki, Bapak-bapak, pengen punya mantu yang baik apa yang buruk? Baik. Ya baik rupanya, ya baik kelakuannya. Ngoten nggih? Adik-adik cewek-cewek ya. Ini biasanya yang problem itu cewek-cewek. Cowok juga sih. Adik-adik kamu semua ya, cewek-cewek ya, kamu semua adalah perempuan yang cantik. Dalam dirimu sendiri. You are beautiful on your way. In your own way. Yes. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri. Ini harus yakin. Mas-mas juga gitu. Kamu semua adalah ganteng-ganteng dalam dirimu sendiri. Artinya jangan takut jadi diri kamu sendiri. Saya ini kependekan. Saya ini keriting kayak saya ini saudara ya. Saya ini gemuk. Saya ini hitam. Saya ini bibirnya doweh. Domber apa? Doweh. Saudara jamaah, itu semua udah ciptaan Allah, akan ada pasarnya sendiri-sendiri. Ini saya ngomong kasar tapi yang aslinya begitu. Kamu nggak usah takut kamu pesek, kamu hitam, atau kamu gemuk, atau kamu terlalu semok, atau kutilang damon, kurus tinggi lasing, dada montok, ya. Maksudnya you don't have to worry about yourself. Just be good. Just be good. Maksudnya be good itu kamu buatlah dirimu sendiri jadi orang yang solihat kalau perempuan. Laki-laki jadi orang yang soleh. Nanti Allah akan mengirimkan sendiri orang yang senang dengan kamu. Jamaah ini mudah-mudahan orangnya nggak di sini ya. Mudah-mudahan orangnya nggak di sini. Ini cerita ini you are beautiful on your own way. Itu nyata. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri. Itu nyata betul. Ada tahun 80-an saudara. Sekarang sudah 2000 berapa ini? 2013. Suwi berarti ya. Ini ada waktu itu ada insinyur dari Jakarta. Mudah-mudahan orangnya nggak di sini. Cari istri ke Gading. Zaman tahun 80 kalau insinyur itu kan wah saudara. Cari istri ke Gading itu, yang cerita ini ibu perempuan yang ngelancarin. Datang ke rumah orang minta dicariin istri. Dilalah ibu itu nyarikan perempuan yang nilainya 7+.
Jadi 7 ke atas. Out of 10, oke? Out of 10. Jadi 7 dari 10. Yang dicari ini dilala 7 perempuan, saudara. Semuanya godek dia. Enggak bu. Ada yang 8,5, ada yang 8. Enggak. Lah ibu ini sampai jengkel, wis mas, sampai ini panjani insinyur, ganteng, anyi-anyi. Gak enek untuk gue Jawa Timur, apa di Gading sini yang selera sama nyari Jakarta sana banyak. Enggak bu, saya ini orangnya biasa bu, enggak macam-macam. Lah ini semua enggak mau, ya memang saya enggak mau. Ya udah cari sendiri. Singkat cerita 8 bulan lagi, 6 month, another 6 month atau berapa bulan itu datang. Dengan istrinya, saudara. Lah istrinya itu, bu, alhamdulillah saya udah dapat istri bu. Gitu. Terus saya tak delok mas Emir ya. Saya ngasih nilai 6 itu mikir-mikir mas. 6 minus, saudara. Lu kok gitu bu? Yes, itu ya mek omongan tok Edi Emir. Lu kenapa? Lah wong ya arek yo ireng dek, tapi mau baligot. Saking penasaran saya itu saya tanya. Ya, saking penasaran tuh saya tanya. Lah yo Mas Mubal, Mas insinyur yo ganteng, yo gede dhuwur, yo insinyur, yo kerja yo kok Jakarta. Kok yo oleh baligot kayak ngene Mas. Maksudnya itu dia tanya saking penasaran, Mas. Jangan marah ya, saya tanya. Sebenarnya apa yang menarik dari sampean? Oh, apa yang menarik sampean dari istri sampean gitu loh. Saya itu suka perempuan yang semok. Tahu semok gak? Saya itu suka perempuan yang pantatnya bahenol. Lu lah kok cuma nyari bahenol lu gak ada ngombruan Bro. Masih Cak Jupri yo semok Bro. Maksudnya gini loh. Ini kelihatannya bergurau saudara. Akhirnya kesimpulannya itu bahwa perempuan itu, kamu itu cantik dalam dirimu sendiri. Jangan pengen misalnya hidungnya pesek, bentang itu tidak ngene orang. Cek mancung. Lah sing mancung dipedelep-pedelep no. Kemancungan. Sing keriting wis dilurus-lurus no, pakai gel, pakai apa pepet-pepetan niku lho. Ya usah wis bah brentik gak apa-apa, Bro, ya toh. Maksudnya itu orang itu ada yang senang sendiri. Coba insinyur itu nggak ngelihat mukanya sudah, cuma lihat bokongnya. Ada orang ditanya, Mas, sama cewek istri sama domblek itu kok sama rabi toh? Biarin kayak permen. Jadi kalau udah kadung suka saudara jamaah, bibirnya domblek itu dia ya suka aja. Itu sensual bagi saya. Padahal ndelok yang domblek temen banget. Istrinya pesek gitu kok ya senangnya setengah mati loh. Oh mepet mas. Nggak ada renggangnya mepet itu. Jadi maksud saya itu gini ya. Kita usahakan diri kita itu jadi baik. Mas-mas ya bujang-bujang ini. Ya apa selingan lah. Nge. Mas-mas mbak-mbak yang gadis-gadis ini. Jadilah perempuan yang baik. Banyaklah doa kepada Allah. Belajarlah jadi istri yang baik. Ibu saya itu pernah memberitahu adik perempuan saya. Saya dengar sendiri. Duk, besok kalau punya suami itu ya, kesukaannya apa kamu kasih. Misalnya minum teh. Biar dia minum atau enggak diminum, enggak usah kecewa, bikinkan teh. Taruh di situ. Jangan menunggu suamimu minta. Sampai segitu ibu saya nggak nasihatin anak perempuannya gitu. Oh iya ya gitu. Soalnya kalau kamu itu nunggu minta, kamu itu nggak melayani suamimu. Padahal kamu tuh perlu surga dari suamimu. Sekarang topiknya kenapa perempuan itu harus taat ke suami. Kenapa perempuan harus taat ke suami. Saya tidak akan nasihat, ibu-ibu taat suaminya ya. Enggak. Saya akan memberitahu ibu-ibu kenapa ibu-ibu harus taat kepada suami. Dengarkan bapak-bapak nggih. Ini nasihat khusus untuk ibu-ibu tapi sama saya izini mendengarkan. Kenapa sih cewek-cewek itu suruh taat ke suami? Saudara,
ibu bapak saya ini mubalik. Ya, ibu bapak saya ini, bapak saya mubalik, ibu saya mubalighot. Cuman ibu saya kemubalighotannya lebih senior. Usianya lebih muda tapi kemubalighotannya lebih senior. Ibu saya tahun 56, tahun 57 udah tugas mubalighot. Tapi bapak saya insafnya tahun 61. Nah itu. Lah, ibu bapak saya ini karena mubalighot di rumahnya di Gading itu punya kewajiban ngajar ngaji. Terus nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ibu saya cerita, kita dulu janjian, kita janjian, saya yang kerja, bapakmu yang ngajar ngaji. Ya, anak ibu saya itu anaknya 8, saudara. Saya nomor 1. Di rumah itu ya, anak keponakan anaknya saudara bapak saya, saudara ibu saya itu ikut di rumah. Saya ngelihat ibu saya sudah jamaah ya, pagi sebelum adzan subuh itu udah bangun. Sholat malam tuh tanak nasi apa, pakai itu loh apa? Geni itu loh ditiup. Bukan pakai kompor. Apa pakai apa? Tungku. Basa Jawane pawon. Mulai subuh sudah kerja. Habis itu sholat ke masjid, anak-anak bangunin anak-anaknya, sholat ke masjid. Balik ke rumah ngajar ngaji kita. Sambil masak. Terus sebelum jam 6 kita semua udah makan anak-anak itu. Terus ibu saya pergi ke pasar. Jadi ngajar, ya masak, ya ngajar ngaji, terus pergi ke pasar kerja. Nanti jam 11, jam 12 sudah pulang. Masak lagi untuk anak-anaknya, sholat duhur, karena belum istirahat udah ngaji ibu-ibu, ngaji keputrian, ngaji apa. Sampai malam saudara ikut sambung, setelah sambung masih ngengetin sayur-sayur itu. Saya lihat perempuan ini kok kayak gini, maksudnya mulai kita semua belum bangun udah kerja, sampai kita semua udah tidur tuh masih ngerapiin rumah. Saya kalau dengar ada orang gini ya, jadi 5 bab tuh yang kelima, taat Allah, taat Rasul, taat Amir, ibu-ibu tambah taat kepada suaminya. Hes. Kalau ada suara gitu, hati saya saja mas, saya ngelihat ibu saya gitu, hati saya rasanya nggak suka apa, protes gitu, ngapain sih, hes gitu. Nah saya ngelihat keadaan ibu saya. Tapi ternyata saudara jamaah, saya itu juga pertanyaan saya, kenapa sih perempuan kok harus taat ke suami? Saya cari jawabnya saudara. Ternyata ya, di Bukhari itu diterangkan, perempuan atau istri disuruh taat ke suami itu adalah keadilan Allah untuk makhluk perempuan. Kenapa keadilan Allah? Allah itu mencipta perempuan, jadi gini, Allah itu mencipta makhluk perempuan, manusia perempuan, physically and mentally, fisik dan mentalnya itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Halo ibu-ibu, mendengarkan apa enggak ini? Allah mencipta perempuan itu secara fisik dan mental lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Waktu balik mens. Jadi setiap bulan enggak sholat. Setelah menikah yang hamil ya perempuan, yang menyusui ya perempuan. Ngerti nggih? Saman enggak tahu nyusui itu Cak Jupri. Yang hamil istrinya, yang melahirin istrinya, yang nyusui Cak Jupri yang enggak saudara. Malah nyusu. Jadi perempuan itu jamaah ya, waktu balik sudah mens. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang hampir 15 hari. Berarti nggak sholat sama sekali. Dan jarang orang perempuan kalau nggak sholat terus zikir apa jarang. Malah beneran saudara turuwai malah. Jadi secara fisik ngaku nggak ngaku perempuan tuh pahalanya kurang. Secara fisik tok, apalagi setelah hamil
melahirkan ada nifas. Setelah nifas nyusuin anak itu satu proses yang panjang saudara. Dekat dengan najis, mau mandi, apalagi nabla min dalik kena istihadah. Itu berat saudara. Tahu istihadah enggak? Keluar darah terus menerus tapi bukan haid. Itu berat. Jadi secara fisik dan mental perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Makanya apa saja mah? Makanya Nabi itu mensabdakan, ketika saya melihat neraka itu yang saya lihat banyak perempuan. Secara mental, saudara, secara mental, kalau ibu saya menerangkan itu, ibu saya ini saudara, zaman Bapak Imam almarhum khatam kitab, mungkin 5 kitab. Dan ibu saya bisa lancar membaca qiraah sab'ah. Jadi maksudnya bukan karena ibu saya, bukan saudara, karena beliau memang mubalighah ya. Ibu saya itu cerita perempuan itu amalannya banyak nak. Tapi seperti belalang seperti kera mencari belalang, kebalik. Seperti kera mencari belalang. Jadi nebak gini taruh di sini. Belalang kan gitu caranya. Apa kera itu? Terus dapat lagi, kan nyari lagi. Nah, ini jatuh, ini lagi. Jadi kera mencari belalang. Perasaannya banyak. Setelah dicari loh malah nggak ada. Soalnya setiap gini dapat lagi, ditaruh di sini lagi. Ini udah terbang. Perempuan tuh amalannya banyak. Hamil, coba dilihat hadisnya itu. Hamil, mencucikan baju suaminya, melayani suaminya, memasak makan untuk suaminya, menyusui anak, itu pahalanya miliar-miliar saudara. Kadang tuh saya lihat, Masya Allah kayak gini. Tapi mudah hilang. Soalnya kadang mudah emosi perempuan itu. Perempuan itu dibuat oleh Allah ya, ngaku salah tapi berani marah. Ini perempuan itu saudara. Siang hari ada problem dengan anaknya diceplesi sampai nangis. Padahal yang salah dia. Malam-malam tuh dibilangin suaminya, Dek, mestinya tadi itu ya yang salah kan sampean, masa anaknya digini-gini ini. Iya mas, yang salah saya memang. Tapi sama lu ngelihat juga malah manas-manasi. Jadi saya akhirnya pukulin anak. Sama itu memang suami nggak bisa ngelihat keadaan loh. Iya benar. Ngaku salah tapi suaminya nggak bisa ngelihat keadaan. Kalau nggak makhluk perempuan nggak bisa begitu saudara. Kalau laki-laki itu salah ya wis salah. Yang seperti yang saya bilang kemarin, perempuan mau minta maaf ke suaminya itu susah saudara. Yes, kayaknya desel-desel, padahal itu sudah memaafin saudara. Sing cerdas bapak-bapak gitu. Lah terus balik kepada kenapa perempuan harus taat kepada suami. Sejamaah ya, perempuan dengan kekurangannya secara mental dan fisik itu, perempuan tuh kalau mau masuk surga melewati perjalanan akhirat nanti saudara jamaah, kok sendiri tanpa suami saudara jamaah, sulit masuk surga. Sulit. Lah, karena Allah Maha Adil, Allah tuh Maha Adil, maka Allah membuat kompensasi. Apa kompensasi itu? Keringanan, rembus. Karena Allah membuat makhluk perempuan itu secara mental dan fisik lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Akhirnya melalui nabinya, ya toh, melalui nabinya Allah memberi keringanan kepada perempuan. Apa sabda Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidot farjaha wa ata'at zaujaha qila laha dukhulil jannah. Kalau ada seorang perempuan sholat 5 waktunya dijaga, puasanya dijaga, bisa menjaga kemaluan, tidak pernah berzina maksudnya, terus taat ke suami, cuman 4 ini toh yang dihisab oleh Allah, cuman sana ke surga. Yang lain oleh Allah nggak dihitung sama sekali. Jadi hisapan bagi perempuan yang punya suami itu hanya 4. Apa ibu-ibu? Sebutkan. Sholat 5 waktu, terus puasa, terus menjaga farji atau tidak berzina, terus taat suami. Taat suami.
Makanya saudara jamaah ya, sampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu amirun ayyasjuda ahadan li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya saya boleh menyuruh, punya hak memerintah perempuan supaya taat ke suaminya. Seandainya saya boleh memerintah manusia sujud ke manusia, niscaya perempuan yang saya perintah sujud ke suaminya untuk mendapatkan ridho suaminya. Kalau di hadis sama-sama di Kitabul Adillah bunyinya, idza matatil mar'atu wa zawjuha radin qila ladkhulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho, maka Allah akan memasukkan perempuan itu dalam surga. Idza matatil mar'atu wa zawjuha radin qila ladkhulil jannah. Kalau perempuan itu meninggal dunia, suaminya ridho, langsung perempuan itu dimasukkan ke surga. Berarti mbak-mbak yang belum punya suami, saya doain mudah-mudahan paling segera dapat suami yang barokah. Gitu. Ibu-ibu yang enggak punya suami, saya doain mudah-mudahan paling suami yang barokah. Ibu-ibu yang pengen menikah mudah-mudahan paling suami yang barokah. Di sini tim pernikahannya siapa? Ada tim pernikahannya apa enggak ada tim pernikahannya? Tim perkawinan. Tuh ngacung. Kelompok tak desa tak daerah. Kelompok. Tim daerahnya siapa? Oh iko. Siapa jenenge? Don nek sing ngacung lambiring iku sapa? Siapa iku? Lah ya sapa? Oh Pak Dimyati. Pak Dimyati dan yang lain-lain ya. Kalau ada perempuan belum nggak punya suami, baik perawan atau janda, terutama yang janda-janda, itu usahakan dilancarkan, oke, dilancarkan. Jangan menyangka paling nggak mau, jangan, harus ditanyain, Bu, sampean nggak pengen menikah? Wis tuwek kok pengen nikah? Ini ada yang lamar Bu, ya sudah mana? Enggak, maksudnya itu kalau perempuan masih macak saudara, berarti dia masih mau menikah. Ukurannya begitu. Dan ini harus dilancarkan. Bapak-bapak juga gitu, meskipun udah tua, gak punya istri, lancarkan saudara. Kadang itu pengen tapi malu. Mau mulai malu, harus tim perkawinannya yang cerdas. Ya toh? Ini ada cerita ini, Bu bener Bu gak Rasul. Suaminya itu udah tua. Dilancarkan sama janda. Terus karena suaminya ini ngorokan, istrinya itu janjian nggak mau tidurnya itu bareng, pisah kamar. Dan dilalah pengantin baru saudara, dan baru itu terus sore-sore amal soleh, habis maghrib itu, habis sisa amal soleh lagi, jam 9 tuh amal soleh lagi. Terus istrinya itu tanya, Pak, Mas sampean kok kuat sekali sudah tua? Apa yang kuat? Lah ini amal soleh sudah 3 kali. Loh ini 3 kali dah. Saya pikir pertama. Nangkep apa ora Rasul? Maksudnya orang tua itu yang masih pengen amal soleh saudara, gitu. Tapi urusannya kalau kita bukan amal solehnya, apa? Surganya nanti itu loh. Mbak juga gitu, menikah saja, yang penting ganteng, paham, nggak usah yang sulit-sulit ya toh. Biar ganteng nggak apa-apa, yang penting paham, kan? Biar kaya nggak apa-apa, yang penting luman, yang penting dermawan. Jangan lelek, gak paham, melarat, medit pisan. Oblah bendalik saudara.